Untuk sesi 2 ini, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada mulut dan orofaring. Nah, ini struktur mulut ya. Struktur mulut. Jadi, yang harus kita kaji pada saat pemeriksaan fisik di mulut adalah daerah bibir, daerah gigi, gusi, palatum, uvula. Jadi, pada saat inspeksi, kita lihat bibir pasien itu apakah simetris kanan dan kiri atau tidak. Kemudian, minta pasien untuk membuka mulutnya. Diperhatikan kebersihan giginya. Apakah giginya ini ada yang bolong misalnya atau karies, atau ada yang tanggal. Kemudian kita lihat kaji gusinya. Warnanya, mukosanya kan harusnya lembut ya, lembab. Kemudian gusinya tuh warnanya nggak terlalu merah, juga nggak terlalu putih. Kalau terlalu merah mungkin ada infeksi. Ini uvula. Uvula ini minta pasien untuk membuka mulutnya sambil mengeluarkan suara gitu ya. Nah, nanti uvulanya akan kelihatan. Uvula ini tidak boleh bengkak atau membesar. Artinya mungkin ada inflamasi atau infeksi. Kemudian palatumnya kita lihat apakah intak. Sebelah sini ada palatum keras, di sini ada palatum yang lebih lembut. Kalau dia utuh atau intak, ya intak ya, utuh semuanya ada. Tapi kalau tidak intak, itu kayak palatoschisis pada anak-anak, labiopalatoskisis, itu ininya ada yang menghilang, palatumnya ada yang menghilang atau ada celah di sininya. Itu disebutnya tidak intak. Kemudian kita kaji lidahnya juga, inspeksi lidahnya. Nah, lidah itu warnanya agak-agak merah tapi tidak merah, mungkin merah muda gitu ya. Nah, ini juga ada kita mengindikasikan dehidrasi kalau misalnya si lidahnya itu kering sehingga timbul rambut-rambut, kelihatan rambut-rambut pada lidahnya. Nah, kemudian di sini pada lidah ini juga kita harus perhatikan apakah ada lesi atau luka ya. Ada sariawan nggak? Sariawan kan biasanya di gusi sini ya. Kalau di lidah tuh biasanya ada luka, mungkin karena tergigit misalnya itu. Kemudian kita juga harus mencium apakah ada aroma-aroma yang tidak enak dari mulutnya. Nah, kita kaji berapa kali Pak, Bapak, atau Ibu gosok gigi gitu sehari. Apakah sebelum tidur gosok gigi atau setelah makan gosok gigi. Itu bisa kelihatan dari warna giginya, banyak sisa-sisa makanan di sela-sela giginya. Kemudian juga dari aroma mulutnya. Nah, juga perlu diperhatikan untuk beberapa pasien seperti pada pasien diabetes mellitus, itu aromanya berbau keton ya. Nanti kalian belajar kenapa aromanya berbau seperti itu. Atau pada pasien atau pada orang yang sedang berpuasa seperti kita gitu, aromanya juga berbeda ya. Nah, itu dari inspeksinya. Palpasi mungkin tidak terlalu spesifik. Nah, ini tinggal dibaca. Ya, sekarang kita ke leher. Leher itu ada di bawah kepala sebelum ke dada, ke area dada, itu leher. Nah, ini ya, ini bagian leher. Apa sih yang harus kita kaji pada daerah leher? Yaitu ya sama, kita inspeksi dulu simetrisitasnya, bagian kanan dan bagian kiri apakah sama atau tidak.
Nah, kemudian kita lihat juga apakah di daerah sini ada terlihat luka atau tidak, ya. Benjolan. Nah, kalau untuk benjolan kita lakukan dengan teknik palpasi. Nah, kita palpasi area-area yang ini, nih, area-area yang diberi tanda warna merah, itu kita kaji. Karena biasanya di sini tuh ada benjolan atau yang disebut dengan nodul limfe. Kalau misalnya pada pasien yang infeksi itu biasanya nodul limfenya itu akan muncul. Nah, kita kaji ya, biasanya bentuknya bulat. Kita kaji, kalau ada kita tanyakan, Bapak apakah terasa sakit benjolan ininya, limfenya, atau Bapak apakah terasa nyeri di sini? Nah, kalau terasa nyeri, kita tanya lagi apakah terasa panas? Gitu. Lalu kita dokumentasikan terasa nyeri, terasa panas, kemudian kira-kira berapa besar diameternya, apakah besar sekali atau kecil. Nah, di daerah sini juga banyak ya di sini. Maka kita harus urutkan dari atas sampai bawah. Biasanya perawat itu posisinya ada di belakang pasiennya, ya, supaya lebih enak periksanya. Nah, kemudian juga ada benjolan, biasanya di sini di tiroid ya, nih, tiroid di sini suka ada benjolan. Nah, di ismus di sini nih, di leher bagian bawah itu suka ada benjolan. Nah, cara periksanya minta pasien untuk menelan. Begitu pasien, Bapak tolong menelan, nanti dia kan akan menelan ya. Nah, begitu menelan, itu benjolannya akan teraba daerah sini, tiroid, glandula tiroid ya. Nah, seperti itu pada leher. Jadi kita periksa glandula tiroidnya ya, dengan cara dipalpasi. Kalau misalnya teraba tiroidnya ya berarti kita dokumentasikan dan kita laporkan temuan kita kepada dokter. Lalu nodus limfe yang tadi ya, nih ukuran nodusnya itu kurang dari 1 cm, lembut, tidak kaku. Biasanya ada juga yang lebih dari 1 cm, tergantung pada lokasi, mobilitas, dan kekakuannya. Biasanya kalau nodul itu dia itu suka pindah-pindah gitu. Nah, kita cek aja apakah ada atau tidak. Gitu ya. Nah, ya. Sekarang kita lanjut ke payudara dan aksila. Nah, payudara mah ini ya, ini payudara ya. Nggak ada sih gambar payudaranya, cuman ini ada, kita kira-kira ini adalah payudara perempuan. Nah, kalau payudara perempuan pada saat pemeriksaan biasanya spesifik. Kita kalau pada tidak ada keluhan di bagian payudara, biasanya tidak melakukan pemeriksaan itu secara mendalam. Cuman kalau misalnya ada keluhan, misalnya terasa nyeri payudaranya, maka kita lakukan pemeriksaan. Pada payudara itu kita lihat simetrisitasnya. Simetris enggak payudara kiri dan payudara kanan. Biasanya payudara sebelah kiri itu lebih besar dibanding dengan payudara di sebelah kanan. Kenapa? Karena pada bagian kiri itu terdapat jantung. Jadi jantung itu kan bergerak terus ya. Jadi itu menyebabkan payudara sebelah kiri itu lebih besar dibanding yang di sebelah kanan. Kemudian apakah di putingnya ada keluaran cairan? Kalau ada, kita catat cairannya warnanya apa. Kalau pada ibu menyusui, itu mah wajar. Cuman kalau pada pasien perempuan, dia tidak menyusui, lalu keluar cairan, itu ada sesuatu yang mungkin hormonal atau ada infeksi di situ. Nah, lalu juga setelah diinspeksi, kita palpasi. Palpasi itu kita raba payudaranya ya, mengelilingi areola. Kalau ada benjolan, kita tanyakan apakah terasa nyeri atau tidak gitu. Nah, apakah juga di situ ada
luka-luka ya yang kasar, karena harusnya payudara itu terasa lembut. Juga kita ajarkan bagaimana cara melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Nah itu. Nah di bagian axillary tail ini akan banyak namanya jaringan-jaringan. Biasanya pada ibu hamil yang mau melahirkan itu muncul di sini. Oke, ya itu ya. Sementara itu pada laki-laki juga sebenarnya ada juga payudara, tapi ini karena keterbatasan estrogen dan progesteron maka tidak berkembang, jadi berkembangnya minimal. Nah untuk dada dan paru-paru itu saya minta mahasiswa itu bisa menghafalkan bagian-bagian ini ya. Ini ada yang disebut dengan klavikula. Nah jadi ini tulang klavikula. Di belakangnya, nah di sini ini adalah tulang skapula. Jadi ada klavikula dan ada skapula. Kemudian ada yang disebut dengan sternum. Nah, sternum. Selain sternum ada yang disebut dengan costa. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 adalah costa. Di antara costa 1 dan costa 2 ada yang disebut dengan intercosta atau biasa kita bilang itu ICS. Ya. Nah, harus tahu ICS 1 mana, ICS 2 mana, ICS 3 mana. Karena apa? Dengan mengetahui ICS 1, 2, 3, kita bisa melihat meraba, oh bagian jantung tuh daerah mana, bagian paru-paru itu sebelah mana. Kemudian harus tahu juga garis imajiner. Kalau misalnya ini namanya sternum kan, berarti kalau kita tarik garis tengah namanya mid sternum. Ini di tengah-tengah klavikula namanya mid klavikula. Di tengah-tengah aksila namanya mid atau anterior aksila. Nah, ini kan aksila tuh atau ketek ya. Nah, disebut juga aksila. Di tengah-tengah aksila disebut mid aksila. Kemudian di depannya adalah anterior. Di belakangnya posterior. Nah, ini scapula atau vertebra ya. Di tengah-tengah vertebra disebut dengan vertebral line, garis vertebral. Di sebelah kanannya right scapular karena memotong tulang scapula. Di sebelah kirinya left scapular karena memotong scapula sebelah kiri. Nah, ini posterior. Ya, ini ada scapula, kemudian ada ICS juga di sini ya. Nah, ini bentuk dan ukuran dada. Kita harus membahas ini ya. Tapi tunggu dulu sebentar. Nah, ini bentuk dada yang normal. Harus bisa melihat ada pasien yang bentuk dadanya tidak normal. Seperti ini. Bentuk dadanya seperti tong ya, maka disebut dengan barrel chest. Atau dia bungkuk seperti huruf K ya, kyphosis. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan pectus excavatum dan pectus carinatum. Pectus itu seperti tonjolan, nanti membentuk kayak paruh burung kalau misalnya dilihat dari depan. Oke, nanti lanjut selanjutnya sesi ketiga saya akan menjelaskan khusus bagian dada. Saya tutup dulu.